Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel AE Gadget ya. Kali ini channel AE Gadget akan mereview sebuah smartphone mantan smartphone di tahun 2020 ya. Keluarnya tahun 2020 di akhir tahun tepatnya. Jadi smartphone-nya apa? Ini dia. Vivo V19. Oke, jadi seperti ini penampakan box dari Vivo V19 ya, atau Vivo V19. Sekilas ini tampak kayak flagship ya ini, model dusnya ini. Oke, kita lihat dari sisi dusnya dulu ya. Di sini polosan atas bawah, samping juga cuma tulisan Vivo. Kemudian di atas ini ya ada keterangan RAM 8 GB dan internal storage 128 GB. Oke, kita ke bagian belakangnya. Di sini hanya dicantumkan tipe Vivo-nya, kemudian ini warna crystal white ya. Jadi ada selling point juga di sini ya. Kelihatan agak kabur ya. Ini 32 megapiksel front kamera, kemudian super night selfie. Wow. Kemudian 48 megapiksel AI quad kamera. Oke, jadi seperti apa penampakan bentuk smartphone-nya dan isi dalam box-nya? Ayo kita buka. Oke, sekedar informasi ini adalah second hand ya. Jadi second hand nanti kalau ada yang ingin tanya-tanya dan mau cari handphone second yang berkualitas, saya akan cantumkan link di deskripsi video. Oke, ini ada smartphone-nya. Wow, warna cewek ya, ibu-ibu nih. Oke, kita kesampingkan dulu. Ada kepala charger ya. Di sini kepala chargernya ini output 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere. Ini sudah fast charging ya, 18 watt. Oke, kemudian kita dapat kabel charger Type C harusnya memang. Oke, jadi itu kelengkapan dusnya, dan kita tidak dapat hands free, kemudian kita tidak dapat case ya. Ya namanya juga second ya, tapi yang penting unitnya masih bagus dan masih mulus. Oke, kita kesampingkan boxnya dan kita akan bahas smartphone-nya. Oke, ini dia smartphone-nya ya. Kita lihat dulu desainnya ya. Ini desainnya, ini polikarbonat ya bagian belakang. Ini wow, ini lumayan mulus ya. Ini saya dapat di harga 2 jutaan ya. Sedangkan harga barunya itu di 4.399.000 ya. Kalau salah nanti kalian silakan komentar di kolom deskripsi nanti ya. Oke, ini di sisi kanannya kita lihat ada tombol power ya. Ini tombol volume up and down. Kemudian di bagian atas ada mikrofon. Kemudian di samping kiri ini ada SIM tray ya. Kita akan lihat dia pakai SIM tray-nya itu hybrid atau non hybrid. Aduh. Oke, ini triple slot ya, dan sudah dipasangkan kartu di dalam untuk kita tes nanti untuk performa gamingnya ya, dan performa software. Oke ya. Jadi di bagian bawah juga ada mikrofon, ada jack audio 3,5 mm, Type C, dan speaker. Di bagian belakang ini kita lihat ada AI quad kamera ya. Jadi 4 kamera, ini yang di tengah 48 megapiksel. Kemudian ada yang kamera ultra wide ya, super wide angle 8 megapiksel, dan ada 2 megapiksel makro, super makro ya katanya. Kemudian 2 megapiksel depth sensor, ini ada LED flash. Dan catatan ya, kita tidak melihat di sini ada sidik jari, jadi sidik jarinya di layar ya, karena memang ini sudah pemindai sidik jari di layar. Oke, saya nyalakan dulu untuk setup beberapa aplikasi untuk kita tes performa dan tes software hardware dari handphone ini. Oke, ini saya sudah setup beberapa aplikasi dan kita akan coba pertama-tama untuk sensor pemindai sidik jari di layarnya ya, atau fingerprint in display. Ini katanya sudah pakai optical lens 3P lens, 3 lens sekaligus berada di bagian sidik jari. Oke, kita tes ya. Oke, ini baru mulai. Kita
tes. Oke, ini cepat ya. Sekali lagi. Oke, kalau kalian lihat di layar ini, layarnya kayak redup-redup gitu ya. Kayak berkedip-kedip, itu tipe layar Super AMOLED ya. Jadi bukan karena layarnya yang rusak. Jadi Super AMOLED itu kalau kena kamera kayak gini modelnya ya. Oke, ini saya sudah setup beberapa aplikasi. Pertama-tama kita lihat dulu untuk settingannya ya. Tentang ponsel kita akan tahu versi Android apa yang dia pakai. Oke, kita lihat di tentang ponsel. Ya, ini versi yang kalau Vivo ya pakai Vantage OS dengan nomor model Vivo 1919 atau Vivo V19. Dia menggunakan versi ROM Vantage OS 10.5 dengan versi Android 11 ya. Ini sudah yang terbaru. Wow. Oke, kemudian ini pakai RAM 8 GB dengan penyimpanan 128 GB dan tingkat keamanan di 1 Agustus 2021. Jadi ini yang terbaru ya untuk versi OS-nya. Kemudian kita lanjut ke kamera, lihat untuk pengaturan-pengaturan di kamera ya. Karena ini diunggulkan adalah dari segi kamera. Di sini ada model foto ya, foto, mode portrait. Di sini ada mode malam ya. Untuk perekaman videonya kita lihat dia bisa di 4K ya, 4K, dan kita bisa atur di 30 fps atau di 60 fps ya. Wow, mantap. Oke, kita lanjut ke pengujian hardware-nya. Kita akan lihat hardware-nya apa saja. Oke, nama perangkat Vivo V17 ya. Ini phablet tipe perangkat. Kemudian dia menggunakan RAM 8 GB, LPDDR4X, dan ini tentunya sangat ngebut ya. Kemudian dengan penyimpanan yang tersisa tinggal 93 GB dari 106 GB. Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 675. Jadi seri Vivo seri V ini ya, kalau saya lihat setia sekali menggunakan Snapdragon 675. Karena kenapa? Yang pertama mungkin ya untuk hemat dayanya, karena dia mempunyai fabrikasi 11 nanometer. Dan untuk gaming, Snapdragon 6 seri 6 ini jangan dianggap remeh ya, karena seri 6 ini performa gamingnya sangat luar biasa karena menggunakan Cortex terbaru yaitu Cortex A76. Jadi jangan salah kaprah ya. Kenapa dia cuma seri 6 tapi ya untuk performa gamingnya jangan-jangan begini-begini. Padahal ini memang adalah seri yang Cortex terbaru yaitu Cortex A76 ini ya. Dengan clock speednya di 2 GHz untuk 2 Cortex. Ini di 11 nanometer, 64 bit. Kemudian dia menggunakan layar Full HD Plus ya, maaf. 1080 dan kali 2400 ya. Kebiasaan ya review HP-HP yang HD Plus, jadi ucapannya HD Plus. Dia menggunakan Super AMOLED ya, 6,44 inci ukuran layar dengan refresh rate di 61 Hz atau bisa dibulatkan 60 Hz saja ya. Kemudian kita lihat ini baterainya 4500 mAh dengan pengisian quick dual engine fast charging ya, kalau Vivo sebut dual engine fast charging di 18 watt. Ini menggunakan versi Android 11 ya. Kemudian kita lihat, wah kameranya ini real ya, 48 megapiksel. Dia mendukung penstabilan juga, dan kamera depan 32 megapiksel dan mendukung untuk penstabilan video. Oke, kita akan tes sensornya apa semua yang hadir di handphone ini ya. Oke, sensornya lengkap ya. Ini giroskopnya ada, sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor orientasi, dan sensor magnet, suara, dan jarak dekat itu ready di HP ini. Oke, jadi kita akan tes lagi lanjut untuk performa gamingnya. Di sini saya sudah install 2 game yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile ya. Kita akan tes untuk performa gaming. Oke, kita sudah masuk di game Mobile Legends ya. Ini saya menggunakan hero Smeralda. Kalau katanya Bang Ranger emas Smeralda ya, ini Esmeralda. Oke, kita lihat untuk cek settingan ya. Di
sini ultra bisa ya. Wow. Ini ultra bisa, gameplaynya enak ini ya. Tidak ada lag. Ini settingannya sudah mentok ya. Bayangannya juga, shadownya sudah on. HFR-nya aktif ya. Oh, ini Martis mau cari mati. Nafsu. Oke, itu tadi settingan untuk game Mobile Legends ya. Kita lanjut lagi ke game PUBG Mobile. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya. Ini game PUBG Mobile dan kita akan cek untuk settingan grafiknya ya. Ini ya, dia bisa halus ultra ya, seimbang ultra, HD tinggi ya. Oke, kita akan lihat gameplaynya. Saya biasanya mainkan di smooth ultra ya, biar dapat gameplay yang bagus ya, tidak ada patah-patah. Oke, sekarang kita tes untuk sensor giroskopnya ya. Apakah giroskopnya ini ada delay atau tidak? Oke, kita cari senjata dulu nih. Oke, kita tes. Ini tidak ada delay ya, jadi memang sensor gironya ini adalah hardware dan tidak menimbulkan delay pada saat dipakai ya. Ini worth it. Jadi untuk para kalian gamers ya, kalau tidak salah handphone ini pernah menjadi sponsor di official untuk handphone gaming ya pada tahun 2020 akhir. Itu sampai mereka membuat event yang namanya Vivo eSport, dan yang menjadi brand ambassador handphonenya adalah Vivo V19 ini. Dan memang ini terlihat ya, walaupun dia pakai Snapdragon 675 seperti saya bilang tadi, dia menggunakan Cortex terbaru sehingga core-nya untuk berjalan di core performance ini luar biasa ya. Ini masih ngangkat sekali ya. Ini sama dengan seri Snapdragon 700 ya. Ini bisa smooth ultra dan gameplaynya smooth sekali ya. Ini tidak ada patah-patah, lag sedikit pun ini ya. Jadi untuk para kalian pemain PUBG Mobile dan Mobile Legends, ini sangat worth it ya, mengingat harganya juga sudah turun lagi untuk harga second handnya. Oke, ini adalah tes gamenya dan gameplaynya sangat smooth dan sangat stabil ya. Tidak ada lag, patah-patah atau render. Nah, oke, kesimpulannya untuk handphone ini ya, untuk sosial media, chatting dan lain-lain ini sangat worth it ya. Kameranya juga bagus, dan untuk daya tahan baterai ya, ini luar biasa, dan pengecasannya sudah menggunakan 18 watt dual engine fast charging. Dan untuk performa gamenya lumayan sangat bagus ya untuk harganya. Sekarang handphone ini bisa didapatkan di harga 2 jutaan dengan varian RAM 8GB dan internal 128GB. Dan ini sangat worth it untuk di tahun 2021 karena update softwarenya masih ada sampai sekarang. Kalian sudah lihat tadi kan, update-nya itu berada di bulan Agustus ya 2021, dan fitur-fitur kekinian juga ada di HP ini, seperti pemindai sidik jari di layar, ada kamera punch hole yang sangat kecil ya. Ini kayaknya yang terkecil yang pernah saya lihat. Ini nih, ya, ini ada kamera terselubung di sini. Tuh, ya. Dan ini masih dapat update software, jadi masih sangat worth it untuk digunakan di 2 tahun kemudian ya. Karena Vivo mungkin masih menjamin untuk update softwarenya, karena ini masih banyak dipakai oleh pengguna-pengguna Vivo lainnya ya. Jadi sampai di sini untuk video review dari Vivo V19. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan like-nya, dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian.
jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami pada saat kami mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.